acara selanjutnya, materi selanjutnya yaitu dari Kabit tentang penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional guru, kemudian mekanisme perpindahan jabatan fungsional guru melalui uji kompetensi. Kami persilakan kepada Ibu Kabit untuk memberikan gambaran tentang bagaimana proses dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selain informasi terkait pengelolaan kinerja, kemudian perubahan nomenklatur, ada beberapa informasi awal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Tapi sebelumnya saya mau dalam tanda kutip ini saya mau sampaikan, jadi informasi yang saya sampaikan tidak menulis soal sertifikasi ya. Ini ada informasi lainnya. Jadi kebetulan saya baru mengikuti rapat koordinasi di Kota Makassar baru-baru ini terkait sosialisasi pengangkatan P3K tenaga honorer menjadi ASN P3K. Selain itu kami juga ada sosialisasi terkait KSPS, terkait perubahan nomenklatur atau perubahan nomenklatur dan sebagai informasi awal Bapak Ibu, mungkin ini dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua sebelum kemudian dirilis oleh BKPSDM. Mungkin bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan guru honorer yang ada di sekolah, juga keluarga yang ada di sekitar kita, bahwa sebentar lagi Konawe Selatan akan membuka penerimaan CASN P3K tenaga honorer guru. Jadi kita tidak ada CPNS ya Bapak Ibu, cuma ada CASN P3K. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa syarat yang boleh guru honorer yang boleh mengikuti seleksi ini. Jadi ada 5 kategori. Maksudnya 5 kategori ini kalau dia sudah masuk dalam salah satu kategori ini berarti dia bisa ikut seleksi. Yang pertama adalah dia adalah P1, tenaga honorer yang P1. Jadi P1 ini adalah utang negara kepada tenaga honorer guru kita. Yang kedua, yang P1 kemarin kan ada juga P1 yang lolos dari yayasan ya. Nah dari yayasan ini boleh mengikuti seleksi dengan syarat ada izin dari ketua yayasan dan sekolah yang akan dituju. Misalkan dia berisi bersama ketua yayasan, namun dia mau nembak ke SMP 1 Ranome Eto. Tapi ketika SMP 1 Ranome Eto menyatakan tidak siap untuk menerima, berarti dia juga tidak bisa ikut seleksi. Jadi untuk kategori P1 ini adalah yang diberi yayasan ya, yang diberi rekomendasi oleh ketua yayasan dan rekomendasi dari sekolah yang dituju. Kemudian selanjutnya syarat yang kedua, kita tidak masuk kategori yang pertama, bisa masuk di tenaga honorer K2. Jadi kemarin yang terdata sebagai K2 itu boleh ikut seleksi. Kalau dia sudah tidak aktif mengajar, kemudian sekarang ini dia berada di instansi lain atau di unit kerja lain, itu boleh mengikuti seleksi di guru, tapi dengan syarat ada izin dari instansi yang dia tinggalkan itu. Kalau dia mau nembak di sekolah yang dia tuju juga itu seperti tadi kan, dia harus dapat rekomendasi dari keduanya. Yang ketiga adalah tenaga honorer yang terdaftar sebagai tenaga honorer BAKN. Jadi kemarin kan beberapa bulan yang lalu BKPSDM sudah merilis nama-nama tenaga honorer yang terdata di BAKN. Kalaupun kurang jelas, silahkan guru honorernya disuruh berhubungan dengan BKPSDM atau mengecek, memastikan keberadaannya, posisi dia itu terdata sebagai guru BAKNK, guru yang terdata di BAKN atau tidak. Apakah database-nya ada di BAKN atau tidak. Ini yang selanjutnya. Yang selanjutnya lagi, yang guru honorer yang boleh ikut mendaftar adalah guru honorer yang terdata di dalam DAPO. Maksudnya di sini bukan baru masuk, karena kan kemarin ada lomba-lomba ini masuk PTK baru ini tanpa PTK Bapak Ibu ya. Nah ini yang boleh
ikut masuk yang dalam Dapodik ini adalah 2 tahun berturut-turut dan atau 4 semester. Jadi kalaupun dia belum cukup 2 tahun tapi sudah cukup 4 semester, boleh Bapak Ibu. Iya. Dan yang terakhir adalah dinyatakan lulus PPG. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau PPG belum dapat tempat, misalkan dia belum mengajar ya, tahan dulu. Jangan dulu cari tempat. Karena kenapa? Kalau dia masuk misalkan dia baru lulus PPG misalkan beberapa bulan yang lalu, terus dia baru mau masuk Dapodik, jangan dulu, tahan dulu sebaiknya. Karena dia akan terdata di sistem bahwa dia baru masuk di dalam Dapodik. Jadi kalau ada lulusan PPG, kemudian dia belum cukup 2 tahun sudah terdata dalam Dapodik, say goodbye, nggak bisa, mohon maaf. Jadi dia tidak bisa ikut seleksi. Nah, jadi PPG ini kalau katanya orang kementerian namanya cadangan. Dia hanya bisa ikut ketika kuota tidak terpenuhi. Jadi Bapak Ibu guru, tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, tenang saja, pemerintah tidak akan merugikan. Dan sekarang ini Om Joko dikeluarkan lagi kebijakan baru. Ini kebijakan baru, jadi masih digodok ini dia punya peraturan. Akan ada namanya kalau tidak lulus P3K, apakah tenaga honorernya kita ini akan dipecat? Ini akan ada lagi namanya P3K paruh waktu. Ya, aneh-aneh juga ini. Jadi ada namanya nanti P3K paruh waktu. Adapun siapa-siapa itu masuk kategori paruh waktu, yang jelas yang tidak dinyatakan lulus sebagai P3K, ASN P3K. Nah, tapi ini masih sementara digodok. Itu terkait informasi awal. Kenapa terkaitan ini yang 2 tahun Dapodik? Kenapa beberapa minggu terakhir ini saya ending dulu kalau ada penerima tanpa PTK Bapak Ibu, kan saya belum tahu regulasi untuk penerimaan P3K tahun ini. Saya takutnya ketika kita tanpa PTK kemudian dirugikan tenaga-tenaga honorer PTK lama yang sudah ada di dalam Dapodik. Akhirnya saya pending Bapak Ibu. Padahal walaupun memang Pak Bupati sudah mengeluarkan surat edaran untuk kita tidak lagi mengangkat tenaga honorer, namun yang paling paham kondisi Bapak di sekolah adalah kepala sekolah itu sendiri, yang akan mempertanggungjawabkan baik dari segi keuangan maupun administrasinya adalah kepala sekolah itu sendiri. Jadi pengangkatan dan pemberhentian guru honorer merupakan hak prerogatif Bapak Ibu semua. Ini kenapa kemarin ada ribut-ribut seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sekdis, kenapa kami tidak cepat gercep untuk turun tangan di SD 1 Baito itu, kenapa? Karena ini terkait internalnya mereka, kepala sekolah dan guru honorernya. Ini nanti setelah ada laporan dari kepala sekolah, dan ini merupakan adalah guru penggerak yang kebetulan ada tupoksinya ada di bidang kami, sehingga kami lakukan pemanggilan terhadap guru penggerak ini. Mungkin itu yang saya informasi tambahan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua sebagai informasi awal. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin memberikan informasi terakhir terkait KSPS. Jadi kita Mas Nadiem mengeluarkan, ini sudah lama sebenarnya, hanya saja baru di launching dan kemudian baru coba kita pakai untuk menggunakan namanya sistem aplikasi pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah dan menjadi pengawas sekolah. Ini yang kita ribut kemarin, bahwa saya sampaikan bahwa kita benar Konawe Selatan kita sudah oversupply terhadap guru penggerak. Jadi kita punya guru penggerak banyak Bapak Ibu. Sementara kebutuhan kita terhadap kepala sekolah tinggal 25 orang, 25 jabatan kepala sekolah. Sementara kita oversupply sudah ada 51 yang bersyarat, guru penggerak yang bersyarat untuk menjadi kepala sekolah. Nah di sistem itu yang masuk untuk menjadi calon, namanya BCKS ya, bakal calon kepala sekolah, ada 51 orang nih pengantri untuk 23 jabatan ini. Berarti persaingan ketat. Ini yang masalahnya sekarang, dari 51 orang itu 35%-nya adalah dari guru P3K yang notabene
KBB kontraknya hanya ada 1 tahun. Sementara Permendikbudnya jelas harus 4 tahun kontrak. Bukan, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada keluarganya yang P3K, saya juga banyak keluarga saya yang P3K, tidak mengecilkan P3K tidak. Walaupun mereka memang temporary worker ya, yang sewaktu-waktu kontraknya dapat diputus. Nah ini, kenapa kami tidak memperjuangkan P3K ini untuk jadi kepala sekolah padahal mereka ini sudah guru penggerak. Jadi ada beberapa kebijakan Bapak Ibu. Benar bahwa KSPS ini dilindungi oleh SEB. Tapi ada undang-undang di atasnya Bapak Ibu bahwa PPK dalam hal ini Bapak Bupati berhak menentukan siapa yang menunjuk sebagai penjabat kepala sekolah ini, yang berhak menduduki jabatan kepala sekolah ini. Jadi akhirnya kita berjuang, pada akhirnya sekarang di KSPS itu sudah ada. Kalau tadinya di sini hanya ada guru penggerak yang boleh masuk ke SPS, sekarang tidak, sudah ada 1.000 lebih orang guru penggerak yang masuk ke dalam SPS. Sehingga kemarin pada waktu pelantikan ada guru yang bukan guru penggerak kita lantik menjadi kepala sekolah. Jadi jangan ada pertanyaan, itu bukan guru penggerak tetap dilantik. Sementara sekarang aturannya harus guru penggerak, tidak. Namun jangan gara-gara informasi yang saya sampaikan, tidak mau mendaftar guru penggerak. Tidak mau mendaftar guru penggerak karena kita tidak tahu kebijakan ini terus berubah. Terus kebijakan kita ini terus bergerak, kita tidak tahu apakah akan diperpanjang menjadi penggerak atau mungkin akan pelan-pelan bagaimana, kita tidak mengerti akan seperti bagaimana. Nobody knows, ya artinya tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok, tidak ada yang tahu kebijakan apa yang akan diambil oleh menteri baru, tidak ada yang tahu apa yang diambil oleh presiden baru. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa memang kita patut berbahagia bahwa sekarang yang non-guru penggerak sudah terutama yang sudah penguatan dan kemarin yang sudah diikuti yang punya sertifikat calon. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga baru-baru ini sudah melantik 7 orang ke pengawas sekolah, dan saya pastikan bahwa pengawas sekolah yang kemarin kami lantik itu sudah melalui uji kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi. Jadi pengawas kemarin yang kami lantik itu selain karena dia guru penggerak, dia juga sudah seleksi uji kompetensi calon pengawas, dan kemudian masuk di dalam aplikasi KSPS Bapak Ibu. Ada yang sudah punya sertifikat pengawas tapi tidak masuk dalam KSPS, sehingga kita tidak bisa melantik. Sementara kebutuhan kita Konawe Selatan akan pengawas sekolah itu posisi merah sekarang Konawe Selatan. Kita masih kekurangan 41 orang lagi pengawas. Sementara yang bersyarat dalam sistem adalah 13 orang saja. Jadi masih ada 6 orang kepala sekolah. Yang berisa Panasir Madi. Berisa Panasir Madi. Dan itu Panasir Madi. Jangan sampai saya lantik jadi pengawas. Iya, jadi Panasir Madi ini salah satu orang yang bersyarat masuk. Guru Cayang, Pak Junair. Ini orang bersyarat ini. Tapi ketika kita masuk situ, kalau saya bangga sekali. Kenapa saya bangga ikut terlibat di dalam pelantikan pengawas kemarin, karena untuk menjadi pengawas Ibu, Bapak, jadi Ibu dan jadi kepala bidang. Sekarang itu jadi kepala bidang asal punya koneksi, kemudian punya kemampuan, dan lain sebagainya, itu bisa Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, jadi pengawas tidak semudah itu. Harus melalui proses yang panjang dan uji yang cukup ketat. Jadi kemarin itu banyak yang jadi pengawas, tapi ketika seleksi jatuh Bapak Ibu. Karena apa? Memang jadi uji kompetensi pengawas ini tidak main-main. Semuanya sistemnya online, baik online, tidak ada nepotisme. Nah siapa Bambang Jaradi saja yang jadi calon pengawas. Tidak seperti itu. Jadi itu mereka sudah uji kompetensi. Saya ada kabar baik untuk rekan-rekan sekolah penggerak. Jadi kami lewat
dan alokasi umum lewat APBD. Kami menganggarkan reward untuk Bapak Ibu sekolah penggerak. Selain sepertinya saya dengar mau dikasih dalam tanda kutip bantuan bahan ajar, bantuan komputer, laptop. Kita juga di bidang GTK menganggarkan studi kaji untuk rekan-rekan. Mudah-mudahan sebentar ini ketuk palu, DPR ketuk palu kita direstui ini. Jangan sampai ada lagi nggak usah dibawa itu guru penggerak, sekolah penggerak, karena sekolah imbasnya saja belum diamankan gitu. Iya. Jadi alhamdulillah kita menganggarkan untuk sekolah-sekolah penggerak. Iya, kita pergi dulu healing katanya. Kita pergi studi kaji ke sekolah-sekolah penggerak lainnya yang ada berada di luar Provinsi Sulawesi Tenggara yang kiranya dapat memberikan kita pengalaman baru dan ilmu baru untuk kita. Walaupun saya lihat ini sekolah penggerak kurang antusias dengan reward ini. Biasa saja udah istilah mukanya. Kalau tidak mau tidak suka biar nanti Bu Hana nanti saya bisa bawa. Finlandia. Iya betul. Oh ya, sahabatnya menteri. Sahabat menteri. Iya tahu. Biar bagaimana dia sudah jabat tangan dia. Sekilas KSPS jadi tidak usah gelisah, katanya ada ancaman kalau bukan guru penggerak. Tidak seperti itu, karena kita berproses Bapak Ibu kita sekarang lagi berproses. Saya yakin Bapak Ibu juga dari lubuk hati yang paling dalam memang sudah tergerak untuk menjadi guru penggerak. Hanya saja mungkin waktu dan kesempatan yang belum memungkinkan. Saya kira umur tidak ada batasannya ya, jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa takut gempa ini. Salah. Jadi Bapak Ibu ada informasi baik kan, kemarin saya waktu monitoring dan evaluasi menyampaikan bahwa TPG untuk TPG ke-13 atau TPG THR namanya itu ada, alhamdulillah sudah masuk dari kementerian. Untuk miliar lebih sudah ada, hanya saja karena kita harus masukkan ke SPPD, dan kalau menurut informasi dari saya tahu ini tidak penting itu informasi yang tadi. Ini dia yang paling penting. Walaupun hanya 1 bulan ya Bapak Ibu, tapi tetap kita syukuri bahwa memang sudah direstui dan insya Allah sudah masuk ke SIPD. Kalau sebentar untuk palu perubahan anggaran, mudah-mudahan kita sudah bisa berproses. Hanya saja tidak bisa kita kasih bersamaan dengan TPG TW3. Karena apa? Nanti kasihan terlambat lagi bayar cicil mobil. Makanya kemarin gara-garanya aku belajar ID, bisa dinopo-nopo di belakang. Jadi kita upayakan TW3 kita run dulu sambil menunggu DPA tercetak, baru bisa kita proses walaupun hanya 1 bulan. TPG THR. Menyala Bang. Menyala dompet itu. Menyala Bang. Iya benar sekali. Jadi saya sampaikan juga Bapak Ibu bahwa saya titip pesan pada kesempatan ini pada teman-teman guru yang ada di sekolah yang penerima tambahan penghasilan. Jadi alhamdulillah wasyukurillah juga ini permintaan kami, bukan permintaan saya, yang permintaan kami Dinas Pendidikan, permintaan Pak Bupati, karena Pak Bupati yang tanda tangani itu SK permintaan dana buffer melalui Dinas Pendidikan.
alhamdulillah Kementerian Ristek merestui mengalokasikan dana buffer untuk tambahan tamsil. Jadi kemarin yang ribut-ribut katanya ada pemotongan tamsil, tidak ada Bapak Ibu pemotongan tamsil. Kita itu hanya mengurangi jumlah penerima atau jumlah bulan karena untuk supaya apa? Supaya cukup anggaran yang ada. Tapi karena permintaannya kami, kemudian kemarin melalui SK buffer ini sudah disetujui, sehingga ini juga kita menunggu surat resmi, kemudian kami input di SIPD sudah bisa kami bagikan. Jadi sampaikan ke rekan-rekan penerima tamsil bahwa kekurangan yang kemarin yang baik yang baru dibayar 2 bulan maupun yang belum dibayar sama sekali, insya Allah akan kami bayarkan kalau dananya sudah masuk. Yang saya pastikan hari ini sudah masuk adalah TPG-nya. Kalau tamsilnya, insya Allah juga sudah masuk karena sistem sudah membaca itu, sudah membaca tambahan dana dan tambahan penghasilan. Begitu juga untuk teman-teman yang mungkin ada 2 sekolah kemarin yang TKG-nya tidak karena adanya kesalahan, ada perubahan dari tenaga honorer ke P3K, itu juga sudah bisa kita proses. Demikian Bapak Ibu terkait tunjangan yang saya sengaja selip di tengah-tengah supaya tidak bosan. Mau lanjut ini ke pengelolaan kinerja. Tadi sudah disampaikan Pak Sekdis terkait pengelolaan kinerja. Jadi memang pengelolaan kinerjanya kita ini kemarin kan waktu undangan itu sama-sama dengan BKPSDM. BKPSDM ini kan semacam mereka itu istilahnya saya mau bilang, mereka itu kalau dulu saya bilang namanya seolah-olah tidak menerima keberadaan PMM. Tapi ternyata kenapa mereka seperti itu? Ternyata karena ada e-kinerja. Mereka takut dengan penggunaan PMM ini, e-kinerja yang mereka sudah anggarkan dan sudah mereka buat, sudah ada produknya, itu tidak terpakai. Nah ini yang mereka takutkan. Setelah ada penyamaan persepsi bahwa ternyata memang e-kinerja daerah juga ini harus kita gunakan. Akhirnya diambillah kesepakatan bahwa apa yang kita upload, apa yang kita kerja di PMM itu akan masuk terintegrasi ke e-kinerja daerah dan kemudian ke e-kinerja BAKN. Itulah yang jadi SKP. Ini yang kemarin akhirnya disepakati bahwa itu yang akan terjadi khususnya di Konawe Selatan. Kemarin itu memang waktu terutama pada saat perpanjangan kontrak ada pro kontra ini terkait PMM ini, jadi memang semacam ada denial dari pihak BKPSDM seolah-olah menutup mata dengan kehadirannya PMM, sementara jelas-jelas PMM ini kita guru sudah wajib ya, guru sudah harus wajib. Nah hanya ini Bapak Ibu yang saya ingin mungkin ini Bapak Ibu informasi Ibu sudah tahu, tapi saya ingin coba memastikan bahwa jangan sampai terjadi kalau bisa itu PMM jangan dikerja di jam-jam mengajar ya Bapak Ibu. Kalau bisa itu di luar jam mengajar, di jam siang sampai malam. Karena apa? Sekarang ini sudah terbaca sistem. Kalau ada guru yang mengerjakan PMM-nya di jam-jam pagi, harusnya jam-jam mengajar. Berarti gurunya ini tidak mengajar, hanya mengerjakan administrasi. Sementara ini kan yang lagi tersorot bahwa sekarang itu guru lebih banyak kerja administrasi ketimbang mengajarnya. Nah, sistem ini sekarang dia bisa baca bahwa ini guru dia kerjakan PMM-nya itu di jam mengajar. Jadi kita ini Bapak Ibu selaku pimpinan atau selaku kepala satuan pendidikan kalau bisa mewanti-wanti gurunya jangan mengerjakan administrasinya itu di jam mengajar. Fokus saja dulu mengajar, berpusat pada siswa, berpusat pada murid. Jangan berpusat pada administrasi. Sekarang kan yang terjadi rata-rata karena PMM ini kita tidak bisa memang menafikan bahwa kita ini lebih terfokus pada administrasi. Jadi kalau bisa diingatkan kembali bahwa mari sama-sama kita perbaiki kita punya manajemen waktu agar ketika kita mengerjakan kita punya PMM itu kalau bisa kalau perlu jangan kalau perlu beri peringatan untuk
yang mengerjakan administrasinya di dalam kelas. Saya sama-sama di kan ini lah gunanya kantor, ada ruang guru, iya ada komunitas belajar ya Bapak Ibu coba digerakkan ini. Ya mungkin itu Bapak Ibu terkait pengawal kinerja. Selanjutnya yang terakhir terkait perubahan nomenklatur jabatan ini Pak, saya kebetulan ada Pak Jarwo di sini saya bisa Bapak cepat ke BKPSDM karena datanya Bapak di ASN itu posisinya masih pengawas. Iya. Ya, jadi di ASN itu Pak statusnya Bapak masih pengawas. Jadi di bawah di misalnya supaya diperbaiki di ASN supaya posisinya Bapak sudah kembali menjadi kepala sekolah. Jadi ini ada jadi sekarang itu ada perubahan penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional guru. Kalau tadinya kita mengenal guru pratama, guru muda, guru madya, guru dewasa dan guru pembina serta guru utama. Guru utama sekarang sudah tidak lagi ya Bapak Ibu, cuma ada guru ahli pratama, guru ahli muda, guru ahli madya dan guru ahli utama. Nah ini untuk penyesuaian perubahan nomenklatur ini batasnya sampai 31 Desember 2024. Ini nanti ada pengawas, nanti kan ini pengawas nanti dibekali terkait ini. Jadi pada waktu tahapan observasi nanti coba komunikasi dengan pengawas pengawas pembinanya Bapak Ibu terkait ini perubahan penyesuaian nomenklaturnya. Dan untuk teman-teman masih adakah yang belum sarjana? Sudah tidak ada ya, cuma ada di SMP 13 mungkin yang belum sarjana. Ya Pak Samal, SMP 13 ada yang belum sarjana kan? Ya. Oh, berarti dia harus bersiap pensiun di usia 58 tahun. Iya. Pensiun ya? Iya, harus pensiun di usia 58 tahun. Yang boleh itu D4. Iya, minimal D4. Iya, betul. Harus bersiap pensiun. 58 tidak dingin itu sudah butuh Om itu. Sudah. Kalau di ini dibuka es, kalau di ini. Kalau kita ini kasihan Mas, ya. Kayak Om ini masih punya. Walaupun sudah golongan 4, tetap dia harus pensiun di usia 50. Karena konsekuensi kalau dia tidak mengurus pensiun di usia itu, tapi regulasinya ini kan belum pensiun karena dia kemarin menerima informasi baru sebatas iya betul. Nanti konsultasi ke BKPSD terkait ini sudah pernah. Karena pengalaman ada yang golongan 4 juga ketika dia pensiun 60 tahun dan mengembalikan 2 tahun tapi dia tidak terima tasnya. Ya, sebaiknya karena biasa juga memang di BKPSD kalau kita salah bertanya, nah informasi yang kita dapat juga salah juga ini. Oh iya, karena kan kemarin memang kita baru sama-sama rakor ini, jadi memang informasinya belum mendalam terkait ini. Mungkin demikian Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan, nanti kita berkembang dalam diskusi. Karena demikian Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu seluruh peserta, selanjutnya yaitu pemaparan dari Kepala Seksi Kurikulum dalam Belajar. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Selatan. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus KKS Kabupaten Konawe Selatan,
yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu peserta pada kegiatan atau yang sempat hadir pada hari ini. Sebenarnya saya kesini agendanya hanya untuk mengurus ijazah seperti yang saya sampaikan di grup, tetapi karena Pak Kabit tidak sempat hadir, maka dia sedikit menitipkan pesan karena kebetulan agendanya juga masalah evaluasi asesmen dan sulidan. Menyinggung sedikit masalah asesmen dan sulidan Bapak Ibu. Yang pertama, terima kasih Pak Sekdes atas sarannya waktu turun memantau, karena memang kami tidak sempat konfirmasi mana-mana sekolah yang mandiri bergeser. Karena dari laporan yang kami terima ada beberapa sekolah yang mandiri bergeser, terutama Satap 13. Satap 13 itu BPMP sendiri yang komplit. Kenapa tidak ada informasi? Saya juga balik. Kenapa tidak konfirmasi waktu di wilayah kami? Ya, Lobe sama Pak Asri. Tetapi saya cuma sempat luruskan saja, nanti Bu kami evaluasi kembali. Masalah asesmen tambahan mungkin dari Pak Sekdes itu yang kami temukan waktu pemantauan kemarin itu masih ada sekolah yang bekerja sama tidak menilang pengawasnya. Minta tolong, untung saya yang dapat. Bagaimana kalau dari provinsi yang dapat atau dari tim pemantau? Iya, dari kementerian datang, tetapi alhamdulillah yang dimonitori kebetulan yang dekat-dekat kota, dan memang kita sudah wanti-wanti karena sudah ada informasi memang dari awal. Tetapi yang di luar jangkauan ini, yang jauh-jauh dari ibu kota atau yang jauh dari kota, masih ada yang kami temukan pengawasnya tidak segera ini. Mohon Bapak Ibu untuk menjadi perhatian kita semua agar tahun depan sudah tidak ada lagi yang seperti kami temukan kemarin. Selanjutnya masalah Sulinjar. Sesuai dengan jadwal, Sulinjar itu kita sudah mulai kemarin sampai tanggal 8 Oktober. Kami harap ini betul-betul secepatnya dilaksanakan. Karena jangan sampai kayak tahun-tahun kemarin sudah deadline waktu masih ada guru yang belum mengisi. Tetapi setelah kami cross check ke lapangan, setelah kami konfirmasi di lapangan, itu ternyata banyak laporan dari kepala sekolah guru itu hanya titipan tidak punya. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi Ibu Kabit, jangan sembarang kasih masuk kalau tidak dibutuhkan. Nanti mengefeknya di Sulinjar. Saya khawatirnya kalau di SMP mungkin sudah tidak ada, tetapi kalaupun ada paling sisa 1-2 orang. Dan mohon kalau ada itu secepatnya segera dikonfirmasi apakah dia akan mengisi atau dia akan dihapus. Kalau dia akan dihapus dari daftar Sulinjar, mohon secepatnya konfirmasi ke kami atau langsung ke Pak Nurlan supaya langsung dihapuskan, supaya di Sulinjar nanti progresnya kita bisa pas 100%, tidak ada lagi yang tidak mengisi. Karena kemarin permasalahannya itu ternyata banyak titipan, bahkan itu malahan kepala sekolahnya tidak tahu kalau guru tersebut ada di dapurnya. Itu kami temukan di sekolah dasar. Iya, biasanya itu yang menitip cuma kerjasama dengan operator menambahkan PTK-nya. Iya, makanya tadi Pak Kabit menitipkan kepada kami, kepada saya, agar hal ini betul-betul diwanti-wanti kepada teman-teman kepala sekolah agar tidak ada lagi masalah pada saat pengisian Sulinjar. Adapun tekniknya atau untuk selanjutnya masalah Sulinjar tidak perlu saya jelaskan karena pasca pelantikan kemarin ini saya tidak melihat ada wajah baru. Berarti sudah masih senior semua, pemain lama semua. Adapun tekniknya mengisi Sulinjar agar bisa berpengaruh positif di rapor pendidikan kita, itu tekniknya kami sudah jelaskan waktu rapor kemarin. Kalau yang hadir pada saat rapor kemarin itu sudah paham tekniknya itu yang kami sampaikan. Iya, karena yang kita hindari itu adalah pertanyaan yang sama untuk semua guru, dan itu berkaitan dengan program sekolah. Jangan sampai di LPJ itu
rapatnya 3 kali, tetapi karena pelaksanaannya cuma 1 kali, akhirnya guru-gurunya cuma mengisi 1 kali, terus kepala sekolahnya isi 3 kali. Itu akan berpengaruh pada saat nanti hasilnya di rapor pendidikan. Mungkin kalau untuk rapor pendidikan dengan Sullivan itu semua sudah hatam, dan yang dititipkan juga Pak Kabit sudah, insya Allah sudah saya sampaikan, yaitu masalah teknis dan masalah-masalah yang terjadi tahun kemarin. Untuk selanjutnya itu masalah ijazah. Seperti tujuan utama saya untuk datang untuk ikuti MKKS ini hanya untuk menyampaikan masalah penata usahaan ijazah. Ijazah untuk tahun ini itu dimusnahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak dimusnahkan lagi oleh dinas. Makanya dinas kementerian itu meminta sisa belangko ijazah dan ijazah yang rusak untuk dikembalikan kepada mereka. Penata usahanya saya sudah kirimkan, filenya saya sudah kirimkan, tinggal diisi. Dan untuk serah terima pengembalian itu kami sudah konfirmasi di kementerian waktu seminggu lalu. Awalnya itu saya sempat khawatir karena pada saat penyerahan belangko ijazah itu yang tanda tangan cuma kepala bidang. Tetapi alhamdulillahnya untuk penyerahan belangko ijazah itu bisa ditoleransi kalau kepala bidang. Tetapi kalau pengembalian ijazah itu harus kepala dinas. Makanya Ibu CP39 tidak hadir ya. Karena kemarin sempat ada pengembalian ijazah dan itu kami sempat berita acaranya itu cuma Pak Kabit yang tanda tangan, dan itu kami diarahkan untuk diulang. Iya, untuk diulang nanti kepala dinas yang akan tanda tangan. Kalau Pak SMP 36 kemarin kebetulan pas-pas kami habis sur, baru dia muncul untuk pengembalian, dan alhamdulillah dia langsung kepala dinas yang tanda tangan. Dan itu langsung ke Pak Kadis, dan juga saya sudah meminta sekalian saya langsung minta izin ke Pak Kadis. Pak Kadis, hari untuk ijazah nanti kami ada pertemuan di MKKS. Di situ kami jadwalkan untuk pengembalian ijazah. Alhamdulillah Pak Kadis sudah memberikan izin kepada kami untuk mewakilkan tanda tangannya. Saya juga tidak berani karena masalahnya dia di atas materai. Oke, Bapak Ibu, untuk nanti mungkin setelah pada saat istirahat ada Pak Dimas di belakang, nanti kita kondisikan. Hanya yang jadi pertanyaan saya ini masalah ijazah, kenapa ada sekolah yang pengembalian belangko ijazahnya lebih dari 5? Saya herannya bagaimana siswanya ini. Kalau pindah saja mungkin 1-2 orang, tapi kalau 5 saya curiga ya. Tapi mudah-mudahan saya cuma curiga saja, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tidak, siap. Oke Bapak Ibu, untuk dari saya mungkin tidak terlalu lama karena waktu juga sudah hampir jam 12. Tambahan saja Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah ingin sampaikan, tetapi karena sekarang saya masih fokus di belangko ijazah, jadi saya tidak mau campur aduk. Pertanggal 3 Oktober nanti kami akan meminta data usulan yang akan diusul mendapatkan bantuan bibit. Itu kita dikasih waktu mulai dari tanggal 3 sampai 13. Nanti untuk teknisnya saya akan informasikan setelah tanggal 3, setelah kuota terbuka. Karena jangan sampai saya suruh mengusul 10, ternyata kuota kita tidak memungkinkan, karena nanti tanggal 3 baru terbuka usulan. Mungkin untuk dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kita. Iya, nah, sebenarnya tadi tapi namanya kita hargai. Ya. Jadi sebenarnya terima kasih Pak Jamil telah memberikan beberapa gambaran umum. Baik, untuk kita masih ada waktu sekitar 10 menit untuk kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada dari penyampaian tadi. Kami persilakan, tadi sudah kita wakil ketua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salam Pak Sidis, Pak Kasih Kurikulum, Pak Ketua, teman-teman semua. Tadi Ibu Kabit Teknik sudah
memberikan satu informasi bagaimana kebahagiaan kita ketika mendapatkan reward, apalagi dengan penambahan insentif. Nah sekarang juga yang saya ingin pertanyakan ini Pak Sekis, tolong kami dijelaskan alur ini teman-teman yang mulai pangkat, apalagi dengan dua aturan Permen nomor 19 dengan Permen 2023 ini masih banyak teman-teman bingung. Akhirnya kasihan, saya banyak di WA dengan teman-teman guru. Kemarin yang saya uji coba baru 8 orang, jadi yang lolos itu di BKPSDM Pasaman baru 8 orang. SK-nya akan insya Allah terbit bulan Oktober. Orang anggotanya Pak Said yang saya punya anggota 4 orang, anggotanya Pak Said 4 orang, jadi 8 orang. Jadi saya mohon Pak Said supaya, maksudnya gini, di sana yang saya lihat saya bingung juga, TD mengelola juga kenaikan pangkat, di kepegawaian juga ke situ, bingungnya teman kemana. Sekarang ada namanya PAK penyesuaian, jadi teman-teman itu ada 3 kali kita bikin PAK penyesuaian, konversi, muncul PAK integrasi. PAK integrasi hasilnya ada PAK dibuat kepala sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman kepala sekolah bingung, nah, bagaimana mensejahterakan teman, informasinya juga kami kurang. Nah, sehingga saya kadang-kala kalau ditanya bagaimana mekanismenya, saya bilang koordinasi ke teknik atau ke kepegawaian. Saya mohon supaya ada alur, kami diinformasikan melalui WA. Oh ini alurnya seperti ini, apa yang disiapkan. Contoh kalau saya bikin PAK penyesuaian kan ada syarat. Nah ini kadang-kala teman guru hanya WA, tolong bikinkan saya PAK penyesuaian. Loh syaratnya bagaimana? Idealnya kami bekerja dengan Pasaman itu sudah ada apakah dari teknik atau dari kepegawaian, kami tinggal bikin PAK kelengkapannya itu yang membuat itu syarat adalah di teknik atau di kepegawaian, sehingga alurnya ini betul-betul ketika teman mengusung keluarlah surat dari kepegawaian yusuf ke BKPSDM, jangan sampai lagi ada teman langsung berhubungan ke BKPSDM. Jadi kasihan nanti ini teman-teman bingung dia. Kami saja ini juga bekerja, ya tolong juga diusahakan Pak. Ini Pak Samal yang merokok, 1 kali PAK dia bikin 3 bungkus Pak. Iya, kami kemarin konversi berapa ratus itu, ya sudah. Untuk kasihan kalau seperti Pak ini dia kasih saya. Iya, dia nggak cakap dan terakhir, tetapi mematikan. Kalau saya, nah, jadi itu ini ada Pak Sumarlan juga. Nah, kemudian saya singgung tadi persoalan rekor. Sebenarnya gini Pak, kalau teman-teman itu sudah mau berbuat sesuai mekanisme, hanya kadang-kala kami yang bingung bagaimana mekanisme pengaturan itu. Rekor ditentukan waktu, interval waktu tanggal 2 minggu. Kenapa terhambat bergeser ke situ sehingga dampaknya ke pembiayaan? Ya karena kami juga kadang-kala diberikan waktu seperti ini sibuk semua. Sebenarnya kalau orientasi penilaian kinerja ya yang di SK kan itu rekor, berarti dia sudah harus siapkan waktu untuk menerima kami. Nah tergantung pengaturan jadwal, ketika kami naik tidak lari kosong juga. Nah kenapa terhambatnya di situ? Kenapa kami butuh waktu? Rekor di dinas, rekor di keuangan dipanggil inspektorat dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah sehingga apa? Upaya-upaya kami juga muncullah. Kenapa itu tukang sate? Ya daripada kami seluruh orang ya bingung-bingung juga bekerja 2 kali, lebih baik sate kita makan sendiri. Ya tusuknya kita kasih orang. Yang penting tidak ada temuan. Nah karena kenapa? Kita memberikan. Yang buat juga itu kalau 5 orang dia buatkan, mati lagi, pusing lah kami. Nah yang jelasnya mungkin penguatan bagi kami, dan saya senang sekali kalau pasien seperti itu, keras-keras enak. Iya, supaya kita juga termotivasi. Kalau tidak mau lembut-lembut semua, waduh, di zaman sekarang tanpa lembut, tanpa tidak bagus itu anak. Kenapa? Iya. Nah, sehingga kalau ada ketegasan, kami siap karena ini uang negara juga. Kami merasa takut. Saya kalau mengelola apalagi di sana 1 miliar lebih, saya takut. Ditambah bos kinerja prestasi 35 juta. Iya, saya sombong, tapi saya pusing. maksudnya apa itu? Saya pusing. Nah, nanti teman-teman banyak. Saya hanya minta bantuan. Sering berbagi praktik baik. Iya, idealnya saya berusaha berbagi. Kemudian juga saya mengingkari hal-hal yang, makanya biasa kalau rekor saya bilang saya pertama, karena saya guru. Yang penting teman-teman kita berupaya laporan beres,
tidak ada temuan, itu upaya, karena itu juga bagian dari strategi manajemen kita. Kenapa? Karena apakah pemerintah juga sudah menyiapkan persoalan itu? Ini jadi kami juga kadang di sekolah, ya kadang bingung, kita dituntut seperti ini kualitas, tetapi apakah pemerintah juga sudah menyeimbangkan dengan penyediaan fasilitas? Nah ini kalau guru agama jadi bendahara kasih juga dia. Maka ini kan sebenarnya si malakama. Kemudian lagi persoalan tadi kinerja, saya pikir itu nanti sebentar kurikulum. Pak kurikulum sebenarnya kemarin diskusi juga di masyarakat. Kebetulan kami rapat di Ranu itu termasuk itu budaya-budaya kearifan lokal. Coba dipercepat lagi ini yang sudah pernah itu mulai. Kenapa nih saya menganalisis nilai anak-anak kita ketika mendaftar di lanjutan, kenapa dia rendah? Karena dia tidak masuk mulok, di sekolah lain ada muloknya. Nah itu juga penyeimbang. Saya kira banyak pakar-pakar supaya cepat diimplementasikan persoalan. Pergubnya kemarin ada dari LSM, saya cerita. Ya, sudah ada katanya pergubnya, dia usulkan itu persoalan mulok, sudah ada. Nah contoh-contoh dari kabupaten lain kan sudah ada, bisa dijadikan referensi. Jadi nanti teman-teman ini yang pakar supaya anak-anak juga terutama kita punya kearifan lokal ini kita munculkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenaikan pangkat yang dilakukan sekarang ini memang kita masih merujuk ada beberapa aturan yang pernah terbit, makanya ada SKP penyesuaian. Kecuali kalau kita sudah naik pangkat ini, ya, kalau kita sudah naik pangkat yang dengan berlakunya aturan baru, itu sudah tidak ada lagi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Dimas. Kalau kita mau baru naik pangkat sekarang, memang kita masih mengacu dengan beberapa aturan yang pernah berlaku. Makanya itu ada SKP apa itu kita masih diminta, sehingga ada juga SKP ada SKP konversi. Tapi setelah kita sudah naik pangkat, aturan berikutnya yang akan digunakan yang seperti sekarang ini. Sudah tidak ada lagi pengusulan berdasarkan penilaian SKP yang muncul setiap tahun. Ya. Perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa sudah ada teman-teman kita, memang begitu alurnya tadi yang disampaikan oleh Pak Diman, sudah ada yang tinggal menunggu SK, sudah ada persetujuannya untuk 4C. Bahkan ada salah satu gurunya Ibu Tihun, itu tinggal sedikit lagi, dia sudah 4D, padahal baru naik pangkat 4C. Tapi ketika dia mau ke 4D, itu tinggal dia menambah kredit point yang sudah ada pada saat 4C-nya. Ada salah satu gurunya Ibu Tihun. Ya, jadi apa boleh buat, karena ketika kita baru mulai pangkat ini, masih ada aturan-aturan yang berlaku yang lalu, itu tetap kita akan jalankan itu. Ya. Selanjutnya, terkait dengan fungsi GTK dengan kenaikan pangkat. Terus terang saja, kalau proses untuk kenaikan pangkat itu adanya di Kasubag Kepegawaian. Tapi kalau misalnya baru mau ada SKP ataupun apa-apa itu adanya di GTK. Ketika sudah ada terbit semua itu, semua dokumen dibawa ke Subag Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut. Begitu sebenarnya mekanismenya. Ya, kalau terkait dengan pangkat, tidak tumpang tindih. Hanya di sana ada proses yaitu penilaian kinerjanya di GTK. Kalau sudah ada itu masuk ke kepegawaian, diproses, diusut, begitu. Nah, terkait itu saya juga ingin minta maaf karena kami di sana itu terbatas. Saya kira Bapak Ibu tidak perlu saya jelaskan. Kita lihat saja keadaan kami di sana. Terus terang saja SDM kami itu terbatas. Yang staf saja yang bisa kami berdayakan itu hanya berapa orang, termasuk yang honor itu. Apa boleh buat? Kalau yang lain itu hanya datang mundar mandir saja.
Hanya datang mundar mandir yang perempuan, ya tiap hari bulu matanya dia. Gitu. Kalau yang laki-laki hanya datang mundar mandir saja. Kan bagus dilihat. Mau bikin apa? Hanya karena sudah lama honor di sana. Begitu. Ya. Nah, itu juga terkait dengan rekor. Kami akui di sana itu apa boleh buat seperti Pak Jamil. Pak Jamil ini kan ada jabatan lain. Dia kasih kurikulum, ikut rekor. Ketika ada perintah untuk rapat, apa boleh buat? Dia harus tinggalkan itu baru dia pergi rapat. Karena tugasnya. Makanya bagaimana caranya supaya Bapak Ibu tidak bolak-balik. Tolong itu konfirmasi. Biasanya itu kalau ada surat yang kami sampaikan kan dengan orang-orangnya. Supaya konfirmasi yang bersangkutan. Saya tahu persis ada beberapa orang juga itu. Ya, apalagi Gayus. Nanti siang baru datang, kadang-kadang sudah lewat dari jam 12 baru datang. Kita mau bikin apa? Saya sudah pernah ancam, saya mau tahan gajinya. Iya. Begitu saya ancam, baru lagi mulai datang sekarang. Itu pun ya, kalaupun dia datang jam 10 saya sudah bersyukur. Ya, itu. Jadi ini, memang saya akui. Terkait dengan inspektorat, BKAD kami juga memang Pak, inilah yang saya ada katakan, memang kami di sana juga masih lemah koordinasi antar lembaga. Di Pemda itu saya lihat masih rendah koordinasi antar lembaga, dan juga memang hampir bersamaan waktunya. Makanya dia tumpang sepertinya Bapak Ibu mondar mandir apa semua, mana mau ke keuangan daerah, mana ke inspektorat. Memang waktunya di programnya juga mereka sepertinya begitu, hampir bersamaan. Jadi itulah yang menyebabkan, terus terang saja. Ya, untuk itu memang itu kesalahan kami. Kami juga sudah berupaya bagaimana caranya ini mensinergikan ini supaya tidak seperti itu. Tapi apa boleh buat, belum ada semacam kesepakatan. Ya, belum ada kesepakatan. Nah, saya ingin menyinggung masalah bagaimana kita memberdayakan teman-teman guru. Memang saya akui ada beberapa sekolah, tapi kalau di SMP saya tidak dapat. Kalau di SD ada yang saya dapat. Banyak guru tidak mau jadi bendahara, tidak mau. Ya, tidak mau jadi bendahara. Hanya persoalannya begini. Ketika tidak ada yang mau jadi bendahara, biar dana bos, biar untuk perencanaan bagaimana itu yang ada di Arkas tidak pernah juga disampaikan sama guru. Itu kan salah. Karena perencanaan sekarang kita kan sudah ada rapor pendidikan kita masing-masing. Ya, bagaimana kita mau putuskan apa yang prioritas kalau kita tidak pernah sampaikan sama teman-teman guru dan lihat rapor pendidikan kita. Ya, itu yang saya punya maksud. Artinya saya paham ada memang teman-teman kita sudah tidak mau. Nah, itu apa boleh buat, tapi kan itu jelas. Ya. Itu terkait dengan rekor dana pos semua itu. Pada kesempatan ini juga memang artinya silakan memberikan terus kami masukan, kami juga tetap akan berusaha memperbaiki terus bagaimana caranya supaya Bapak Ibu terkait dengan dana pos ini supaya efisien dalam penatausahaannya sebenarnya. Jadi begini Bapak Ibu, saya ada kaitkan dengan Bidara aplikasi Sekolah Bidara. Nah, ini aplikasi ini terus terang saja salah satu yang ikut lomba inovasi daerah. Ini aplikasi Sekolah Bidara. Jadi ini akan tetap kita kembangkan dengan tujuan pada akhirnya nanti Bapak Ibu tidak perlu itu mundar-mandir ke sana. Itu tujuan akhirnya sebenarnya. Kalau kekurangan jelas pasti akan banyak, masih ada kekurangan. Namanya kami masih memulai dan itu terus terang saja tidak menggunakan anggaran daerah. Tapi anggarannya seperti begitu. Kalau ada kita punya uang kita beli lagi. Ya, itu kadang-kadang mereka Sumatera kalau lagi ini kerja, saya dipanggil dibayarkan orang ada makan di sana, ya saya pergi. Apa boleh buat? Ya, itu juga. Ya, jadi memang kebetulan ada teman
kepala sekolah yang terlibat di situ, saya kira sudah seperti begitu yang ada pada sekolah Bidara ini. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, saya juga sebenarnya salah satu yang inginkan, saya kasihan sama Bapak Ibu sebenarnya, karena mondar-mandir apa semua pergi. Yang saya pikirkan ini golongan yang Bapak Ibu pikul itu golongan 4 baru pergi mondar-mandir, kasihan. Ya. Makanya kita berupaya ini supaya efisien nanti ke depannya. Tapi itu kalaupun kekurangan tentu masih ada, karena kami juga terus berkoordinasi dengan Dinas Infocom untuk memperbaiki daripada aplikasi ini. Jadi mohon maaf, setiap menu yang masuk dalam aplikasi Sekolah Bidara itu tidak gratis itu, tidak gratis. Adalah kita kasih pembeli rokok apakah 1-2 juta kepada mereka supaya mereka bisa membantu kami, ya, untuk bagaimana ini harus Sekolah Bidara ini bisa naik. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan kepada kita semua terkait dengan tadi apa yang dijelaskan dengan hiburan, terkait dengan kebijakan yang ada sekarang. Bapak Ibu tidak usah takut dengan pekerjaan dengan adanya bilang guru penggerak mau jadi kepala sekolah. Itu kami sudah pikirkan. Terkait dengan P3K untuk saat ini belum ada. Kalau berdasarkan kriteria yang ada, kalau berdasarkan kriteria yang ada, itu ini simpan. Belum ada guru penggerak dari P3K yang kita mau promosi jadi kepala sekolah karena banyak pertimbangan teknis. Ya, kecuali kalau memang dia sudah melakukan sebuah inovasi sampai ke tingkat nasional. Nah itu baru ada penghargaan dari tingkat nasional baru. Tapi yang ada sekarang teman-temanku kepala sekolah tidak usah risau, silakan bekerja dengan baik. Hanya saja mohon maaf ketika kami melihat bahwa Bapak punya kinerja juga tidak ini, ya apa boleh buat. Terus terang saja termasuk saya yang ngotot itu kan kalau sudah berulang-ulang diberitahu, ya bekerja saja. Ya, kan mereka paham kan dengan saya. Saya kira itu saja jawaban saya. Mungkin ada tambahan. Ini contohnya terkait dengan kurikulum yang disinggung tadi Pak Iman. Sebentar paripurna, mudah-mudahan tidak dicoret atau di apa. Insya Allah untuk kurikulum itu kita sudah anggarkan. Kita akan ada PPI selama 3 hari. Dan pesertanya nanti yang pernah ikut di balai bahasa. Yang bahasa daerah. Kalaupun disinggung dari kurikulum kabupaten lain buat SK Bupati masalah kurikulum, tapi idealnya kan kita harus adakan dulu TP-nya, CP-nya, dan CP-nya, dan ATP-nya itu harus ada di kabupaten. Dari kabupaten lain itu setelah tersebut mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak lampirkan di bentuk itu CP-nya, dan ATP-nya. Tapi idealnya kan kita harus buat muatan CP-nya dulu, TP-nya, dan ATP-nya muatan kurikulum baru kita bisa lewat partisipasi. Jadi nanti itu rencananya kita akan adakan di hotel selama 3 hari dan pesertanya yang pernah di balai bahasa sudah tidak berlaku. Termasuk perda kalau mau dibahas. Ya, itu saja belum Break ya. Oke. Break.